Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Glenn Faiz dari Sistem Informasi dengan NIM 15211513035. Di sini saya mau jelasin mengenai netpin debugging. Jadi apa sih itu debugging? Jadi debugging itu merupakan proses menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bug di setiap kode sumber perangkat lunak. Dan juga ketika perangkat lunak tidak bekerja seperti yang diharapkan, itu program komputer itu mempelajari kode untuk menentukan alasan terjadinya sebuah kesalahannya itu. Jadi program komputer menggunakan alat debugging untuk menjalankan perangkat lunak di lingkungan yang terkendali, memeriksa kode langkah demi langkah dan menganalisis serta memperbaiki masalah. Yang selanjutnya, bagaimana sih proses debugging bekerja? Jadi proses debugging itu biasanya memerlukan beberapa langkah-langkah seperti identifikasi kesalahan, analisis kesalahan, dan perbaiki dan validasi. Untuk identifikasi kesalahannya sendiri itu developer, penguji, dan pengguna akhir itu melaporkan bug yang mereka temukan itu saat menguji atau menggunakan perangkat lunaknya. Jadi developer menemukan baris kode atau modul kode yang tepat yang menyebabkan bug. Jadi hal ini bisa jadi membosankan dan memakan waktu yang cukup panjang jika bugnya itu susah untuk ditemukan. Yang kedua, dianalisis kesalahan. Untuk analisis kesalahan ini, pembuat kode itu menganalisis kesalahan dengan merekam semua perubahan status program dan nilai datanya. Mereka juga memprioritaskan perbaikan bug berdasarkan dampaknya pada fungsionalitas perangkat lunak. Tim perangkat lunak juga mengidentifikasi garis waktu untuk memperbaiki bug. Itu tergantung pada tujuan dan persyaratan pengembangan. Dan untuk yang ketiga itu perbaiki dan validasi. Untuk developernya itu memperbaiki bug dan menjalankan uji untuk memastikan perangkat lunak terus bekerja seperti yang diharapkan. Mereka mungkin menulis uji baru untuk memeriksa apakah bug akan kembali terjadi di masa mendatang. Tentunya bug itu kan bisa muncul kapan saja. Terus selanjutnya apa tuh itu unit? Jadi pemrograman perangkat lunak itu kan proses merancang, membangun, dan menguji aplikasi komputer. Jadi unit itu adalah kerangka kerja yang dirancang untuk menguji program Java. Hal ini memungkinkan pengembang untuk membuat skrip pengujian yang dapat digunakan kembali untuk kode komputer. Dan skrip ini itu biasanya disimpan dan dijalankan terhadap program setiap kali program diubah untuk memastikan kode berfungsi dengan benar. Untuk selanjutnya, apa saja sih kesalahan pengkodean yang memerlukan debugging? Jadi eh, ada beberapa pengkodean yang memerlukan debugging seperti kesalahan sintaks, kesalahan semantik, kesalahan logika, kesalahan waktu proses. Untuk kesalahan sintak itu terjadi saat program komputer memiliki pernyataan yang salah ketik. Dan kesalahan sintak itu setara dengan salah ketik atau kesalahan ejaan dalam pemrosesan kata. Dan program tidak akan dikompilasi atau dijalankan jika ada kesalahan sintaknya. Selanjutnya ada kesalahan semantik. Hmm,
Kesalahan semantik itu terjadi karena penggunaan pernyataan pemrograman yang tidak tepat. Untuk selanjutnya, kesalahan logika. Untuk kesalahan logika itu terjadi saat pemrograman salah mengartikan proses stepwise atau algoritma dari suatu program komputer. Yang terakhir, kesalahan waktu proses. Kesalahan waktu proses terjadi karena dikarenakan lingkungan komputasi kode perangkat lunak itu berjalan. Misalnya kayak ruang memori tidak mencukupi atau tumpukan meluap. Langkah-langkah debugging menggunakan breakpoint. Untuk langkah-langkahnya ini menggunakan breakpoint. Jadi yang pertama itu setting breakpoint di netbin. Caranya mudah, tinggal double klik baris atau source code yang mau teman kasih breakpoint atau klik kanan breakpointnya. Kemudian togglein breakpointnya. Itu yang kedua, untuk mulai debug, klik kanan project kemudian debugging. Untuk yang ketiga itu selanjutnya untuk mempermudah debugging kita bisa menggunakan shortcut. Untuk materi debugging ya segitu, kemudian kita lanjut ke tutorial debugging. Di sini saya sudah menyediakan uh, dua kelas debugging. Untuk yang kelas pertama itu ada kelas vektor sama kelas main. Di kelas vektornya ini ada konstruktor, function insert, main, sort, median, dan juga untuk display. Dan di flashman-nya di sini terdapat 6 vektor yang insertnya itu 7 dan 0, 3, 5, 2, dan 9 yang tidak secara berurutan. Di sini maka kita urutkan pakai yang function short dan sistem out final end ini buat memunculkan mediannya, nilai tengahnya. Langsung kita coba run. Ini sudah menggunakan function short, ini sudah urut di 0, 2, 3, 5, 7, 9 yang awalnya jadi 7, 0, 3, 5, 2, 9. Kemudian untuk mediannya itu 5,5. Sini 5,5 itu bukan hasil yang sebenarnya, soalnya kan diambil dari nilai tengah yang dimana vektor kedua dan ketiga itu 3 dan 5. 3 tambah untuk mencari rumus mediannya itu kan pakai A1 tambah A2 dibagi 2, dan dimana 3 tambah 5 itu kan 8, 3 dibagi 2 itu 4. Jadi kita anggap ada yang salah. Ini kita mau break, bukan debugging menggunakan cara breakpoint, di mana kita pencet line-nya di 46, 47, 48, 9, dan 52.
Di sini kita tidak bisa melakukan debug file karena di class vektornya. Kita bisa melakukannya jika di class main. Oke. Setelah kita debug file, di sini ada beberapa fitur seperti step over expression, step into, step out, sama run to cursor. Kita menggunakan yang step over. Kita mencari beberapa eh, bug yang perlu kita perbaiki. Pertama, di sini sudah terlihat bugnya. Seharusnya untuk rumus median itu kan A1 tambah A2 dibagi 2. Java di pemrograman sendiri itu lebih mengutamakan pembagian perkalian dari penjumlahan. Maka dari itu untuk A1 tambah 2 itu dikasih kurung. Ya, selesai. Setelah itu kita finish debugger. Kita debuggingnya sudah selesai. Kemudian kita running. Ya, hasilnya 4. Bugnya sudah kita temukan, sudah kita perbaiki. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.